Di sebuah sekolah menengah atas di kota kecil, Andini adalah seorang guru muda yang baru mengajar. Berusia 25 tahun, ia dikenal karena kecantikannya, kepintarannya, dan gaya mengajarnya yang menarik. Sementara itu, salah satu muridnya, Bima, adalah siswa kelas 12 yang cerdas namun pendiam. Bima selalu memperhatikan setiap pelajaran Andini dengan saksama. Bukan hanya karena ingin memahami materi, tetapi karena ia terpesona oleh sosok gurunya. Meski begitu, ia tahu posisinya sebagai murid dan berusaha menjaga jarak, hanya mengagumi dalam diam. Suatu hari, sekolah mengadakan lomba debat tingkat provinsi. Bima terpilih menjadi salah satu peserta, dan Andini menjadi pembimbingnya. Selama latihan, mereka sering berdiskusi hingga sore di perpustakaan. Kedekatan ini membuat Bima semakin mengagumi Andini, sementara Andini mulai melihat potensi besar dalam diri muridnya. Ketika lomba selesai dan tim sekolah menjadi juara, Andini memberi ucapan selamat secara pribadi. "Kamu luar biasa, Bima. Saya yakin masa depanmu akan cerah," katanya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Waktu berlalu, Bima lulus dari sekolah dan diterima di universitas ternama. Ia tetap menjaga hubungan baik dengan Andini sebagai mentor. Namun, ia menyadari bahwa rasa kagumnya terhadap gurunya masih ada. Suatu sore, saat Bima dalam perjalanan pulang ke rumah orang tuanya dari universitas, hujan deras mengguyur. Jalanan licin, memaksa Bima mencari tempat berteduh. Di tengah perjalanan, ia melihat sebuah rumah yang terasa familiar. Itu adalah rumah Bu Andini. Dengan ragu, ia mengetuk pintu. "Permisi, Bu Andini," sapanya. Tak lama, Andini muncul di depan pintu. "Bima, apa yang kamu lakukan di sini?" tanyanya, terkejut namun senang melihat mantan muridnya. "Hujan deras, Bu. Saya sedang lewat dan ingat rumah ibu ada di dekat sini. Maaf mengganggu." "Ah, tidak apa-apa. Masuklah, kamu bisa tunggu sampai hujan reda," jawab Andini sambil mempersilakannya masuk. Di dalam rumah, suasana hangat. Andini membuatkan teh untuk Bima, dan mereka mulai berbincang, mengenang masa-masa sekolah dan saling bertukar cerita tentang kehidupan mereka. "Jadi, kamu sekarang ambil jurusan apa di universitas?" tanya Andini sambil menyerahkan secangkir teh. "Komunikasi, Bu. Saya terinspirasi dari cara ibu mengajar dulu," jawab Bima sambil tersenyum. Andini tersenyum mendengar jawaban itu. "Saya senang mendengarnya. Kamu memang punya bakat besar, Bima." Hujan semakin deras, diiringi gemuruh petir. Listrik di rumah tiba-tiba padam, membuat suasana menjadi gelap. "Sepertinya hujan ini akan lama," ujar Andini sambil menyalakan lilin. "Kamu boleh bermalam di sini kalau hujannya tak reda, Bima." "Tidak aman berkendara dalam cuaca seperti ini," tawar Andini. Bima awalnya ragu, tetapi Andini meyakinkannya. "Kamar tamu ada di sebelah sana. Saya siapkan selimut," ujarnya. Malam itu, Bima merasa canggung tetapi bersyukur karena Andini tetap bersikap ramah dan profesional. Ia mengingat masa-masa sekolahnya dan betapa Andini selalu menjadi sosok panutan. Pagi harinya, ketika hujan sudah reda, Bima berpamitan. "Terima kasih, Bu, sudah mengizinkan saya bermalam. Saya tak akan lupa kebaikan Ibu." Andini tersenyum hangat. "Hati-hati di jalan, Bima. Jangan lupa tetap semangat meraih cita-citamu." Bima melangkah pergi dengan hati yang ringan, membawa kenangan manis tentang malam itu. Ia sadar, rasa kagumnya terhadap Andini kini tumbuh menjadi rasa hormat yang mendalam, membantunya memahami batasan dan arti hubungan yang sehat.